jawaban Jordi Onsu atas tudingan netizen bahwa dirinya menunggu Sarwendah Tan turun ranjang dari sang kakak Ruben Onsu yang berarti akan lanjut dinikahinya pasca resmi bercerai. Jordi juga menjawab anggapan netizen yang menilainya belum menikah selama ini lantaran karena menunggu Sarwendah turun ranjang. Ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi di sela-sela perayaan ulang tahun Sarwendah Tan ke-35 baru-baru ini, yang juga dihadirinya, Jordi Onsu pun mengupas semuanya. Isu tersebut muncul pasca Jordi Onsu dinilai netizen selalu bersama Sarwendah di tengah proses perceraian Sarwendah Tan dengan Ruben Onsu kakaknya. Lantas benarkah Jordi Onsu akan menempuh langkah hukum terhadap setiap haters yang mengoyak nama baiknya dengan berusaha menyebar isu miring? Seperti apa pula fokus Jordi terhadap keponakannya di sela-sela prahara perceraian orang tua mereka? Bagaimana pula klarifikasi Sarwendah terkait video viral dirinya kesulitan makan pasca oplas wajah di Korea Selatan baru-baru ini hingga dikomentari nyinyir oleh netizen? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Membuncahnya kebahagiaan Sarwendah Tan di hari ulang tahunnya yang ke-35 baru-baru ini, lantaran banyaknya surprise dan kado, kini berujung munculnya kabar yang kurang sedap dari netizen, di mana menyeret nama adik iparnya Jordi Onsu. Kabar tersebut menyebutkan bahwa jika nanti Sarwendah sudah resmi bercerai dengan Ruben Onsu, maka Sarwendah akan turun ranjang kepada sang adik yaitu Jordi Onsu. Bahkan ada netizen yang menyebutkan bahwa Jordi Onsu selama ini sengaja memilih belum menikah hingga saat ini karena menunggu Sarwendah turun ranjang dari sang kakak. Jordi Onsu yang ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi di sela-sela perayaan ulang tahun Sarwendah Tan baru-baru ini menjawab isu miring tentang Sarwendah yang turun ranjang atau istilah yang diberikan kepada seseorang yang menikah dengan adik ipar. Maka seperti inilah jawaban Jordi Onsu. Tanggapan aku, bodoh amat. Aku kasih tugas nih ke kalian. Kalau ada, kamu lihat orang komen, investigasi aja itu orang komen, tujuannya apa? Samperin rumahnya. Gitu. Ngapain kita tanggepin sesuatu yang sumbernya itu tidak valid, sesuatu itu yang sumbernya iseng, sesuatu yang sumbernya bisa jadi memang orang apa bilangnya haters dan lain sebagainya. Monggo ditanyain dulu. Orang dianya aja nggak jelas sumbernya dari mana. Kecuali ada yang ngomong, orang terdekat ada yang mengaku bahwa akhirnya Jordi turun ranjang dan bla bla bla. Baru harus saya klarifikasi. Kalau enggak, saya nggak mau peduli, Mbak. Dari zaman dulu serangan mah banyak. Buat saya gini, saya tuh selalu pikir, saya selalu membatasi apa yang saya baca, saya dengar, saya lihat. Dan pemberitaan tentang A, tentang B, tentang C, 2 minggu orang juga lupa, Mbak. Ingat nggak dulu ada ada pemberitaan tahun 2008. Apa yo? Apa ya? Nggak tahu kan? Ya udah, ntar juga orang 2 tahun lupa, Mbak. Ini kan cuma bola-bola orang-orang nggak jelas doang sebenarnya yang bikin asumsi. Sumbernya aja nggak jelas, ngapain kita tanggepin? Apapun itu, dari aku, dari saya dan keluarga, mungkin kami belum bisa menjadi contoh baik, mungkin kami belum bisa menjadi contoh positif. Tapi terima kasih banyak jika ada yang melihat apa yang kami perbuat menjadi hal yang menginspirasi ataupun hal yang paling tidak enaklah dipandang.
Kalau belum, ya mohon maaf. Terima kasih banyak atas atensinya. Menghadapi tudingan haters bahwa Jordi menunggu Sarwendah turun ranjang, sikap Jordi tampak sangat bijaksana. Alih-alih mengancam haters dilaporkan ke polisi, ia memilih berdoa agar dikuatkan oleh Sang Halik dalam menghadapi tudingan-tudingan miring tersebut karena ia sendiri tidak bisa mengubah pandangan orang. Apalagi bagi Jordi Onsu, saat ini pihak kepolisian sudah sibuk mengurusi banyak masalah lainnya yang lebih penting. Jadi dalam pandangannya tak perlu repot-repot membuat laporan polisi membalas tudingan menunggu turun ranjang tersebut. Jangan gila-gila jalur hukum deh. Bapak polisi kita udah repot nih sekarang. Kejahatan, kemudian ya kriminal. Mulai dari narkoba, KDRT, masih banyak yang diurusin. Jangan asik gila-gila laporin sosial media deh, Mbak. Capek kata Pak polisi. Dia lagi nih yang gue urusin gitu gak? Iya gak? Nggak usah, saya nggak mau ngerepotin lah. Pak polisi udah punya tugasnya, tugas berat. Saya percaya betul sebagai warga negara dah. Aku alhamdulillah banget 2024 ini maksudnya sama Tuhan, sama Allah dikasih hati yang luas, dikasih hati yang lapang, dan aku selalu berdoa supaya menjadi seperti itu. Karena aku percaya kalau memang ternyata lingkungannya tidak bisa dirubah, kalau ternyata orang-orang masih punya pendapat-pendapat yang kurang bagus, yang dirubah tuh hati kita yang diperluas, hati kita yang dibuat lapang, hati kita yang dibuat menjadi lebih baik lagi. Jadi saya nggak repot ngerubah orang lain, tapi saya mau ngerubah diri saya lebih baik deh. Akhirnya berdoa, ya Tuhan, kalau memang ombaknya tidak bisa diperkecil, kapal kami yang kami perkuat. Menghadapi prahara perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah Tan yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tinggal menghitung hari akan memasuki putusan cerai, rupanya perhatian netizen belakangan ini tersita oleh sikap Jordi Onsu yang kabarnya tampak selalu berada di sisi Sarwendah. Menanggapi hal tersebut, Jordi Onsu menyatakan bahwa hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Jordi, walaupun Ruben dan Sarwendah tak lama lagi akan bercerai, namun di matanya, sosok Sarwendah adalah tetap orang yang pernah menjadi sosok terdekat untuk keluarga mereka dan akan terus menjadi sosok terdekat buat keluarga. Dan juga yang lebih penting adalah Sarwendah tetap menjadi ibu dari Thalia, Tania, dan Betran, di mana anak-anak buah cinta Sarwendah dan Ruben adalah keponakannya juga, bagian tak terpisahkan dari darah daging Jordi Onsu. Bentar lagi mau putusan, kita nggak tahu apapun putusannya. Tapi buat aku dan buat seluruh keluarga besar, kakak-kakakku yang lainnya juga gitu ya, orang yang pernah ada di lingkungan kami, mereka akan terus menjadi orang-orang terdekat, terutama Ciwenda. Ciwenda ini adalah sosok ibu, di mana ibu yang melahirkan, juga mengandung, merawat, sampai sekarang keponakan-keponakan yang di mana itu adalah darah daging. Mungkin pernah jadi mantan cici ipar, tapi dia akan tetap selalu menjadi ibu dari ponakan-ponakan aku. Jadi nggak pernah ada kata mantan toh. Dia pasti banyak lah perubahan dari punya anak pertama, punya anak kedua, kemudian datang Betran di keluarga kami. Sebagai anak pastinya, dan akan tetap selalu Onyo sebagai anak, sebagai ponakan angkel juga. Ada banyak perubahan di mana bukan cuma anak-anak yang semakin dewasa, semakin besar, tapi ya bundanya juga lah pasti semakin banyak perubahan-perubahan positif pasti sih. Gak apa-apa. Iya biarin. Kalau aku tuh gini, aku cuma bilang sama keluargaku, kebahagiaan yang kami punya, yang kami coba cari dan kami bentuk, kami upayakan untuk tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Bahagia kami tidak butuh pendapat orang lain yang terlalu banyak. Jadi membatasi apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar. Jadi tahu seperlunya, dengar seperlunya, jawab juga seperlunya. Sampai kapanpun Thalia dan Tania adalah darah daging Ruben dan darah daging Ciwenda. Biar bagaimanapun, sampai kapanpun, sampai maut memisahkan,
Maka aku harus respect kepada Thalia, Tania, dan Betran sebagai anak-anak dari Koruben dan ibunya Sarwenda. Gitu. Sarwenda adalah ibu dari kepada para ponakan. Jadi ya nggak ada alasan gitu, nggak respect lagi. Iya nggak? Terhadap berbagai komentar miring netizen terkait posisinya saat ini yang terkesan selalu berada di sisi Sarwenda, Jordi Onsu mengaku dirinya lebih fokus pada kebahagiaan keluarganya ketimbang mendengar komentar nyinyir netizen. Ia tidak mempersoalkan pandangan netizen yang hanya sebelah mata terhadap dirinya terkait sikapnya itu. Apa yang ia lakukan tidak pernah mendengar pendapat orang lain, apalagi orang yang bukan bagian dari keluarganya, seperti halnya netizen. Nah, itu dia. Kalau ada yang bilang, Uncle Jordi kok di kubu sana mulu sih, di kubu sini mulu sih, ya tanya sama yang komen. Itu kan menurut dia. Orang mau bilang apapun, mau ini, mau itu, ya emang susah kalau emang orang udah otaknya di mau gimana. Tapi itu kan otaknya mereka, aku juga nggak mau rubah. Terserah mereka. Iya gitu nggak? Orang mau bilang apa, ya udah, aku juga nggak repot. Aku juga nggak punya urusan sama dia. Demi Allah, aku baca aja nggak tahu, nggak mau. Karena menurutku kayak, ya udah, gitu. Jadi kita bisa nggak di let it go, tahu aja nggak tahu. Kalau let it go tuh tahu tapi terus kayak biarin. Kalau ini apa sih? Bocah nggak tahu ceritanya gitu loh. Karena balik lagi, aku tidak mau membuat orang-orang tuh menjadi melihat Bunda, melihat Koruben kakak kandungku sendiri baik ataupun buruk. Itulah persepsi kita ya. Mungkin ada salah, mungkin ada orang yang mikir, enggak kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Saya nggak minta salah benar dari orang. Saya nggak minta pendapat dari orang. Karena yang kita cari adalah kebahagiaan keluarga kami. Bukan pembuktian dari orang-orang bahwa, oh iya dia orangnya seperti apa gitu. Serah. Nggak pikir. Jordi Onsu beri tanggapan menohok terkait tudingan netizen bahwa dirinya menunggu Sarwenda turun ranjang dari Ruben Onsu sang kakak. Lantas seperti apa perhatian Jordi Onsu terhadap keponakannya, Thalia, Tania, dan Betran Peto putra Onsu di tengah prahara perceraian Ruben Onsu dengan Sarwenda? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di tengah prahara perceraian rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda Tan yang tinggal menunggu putusan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jordi Onsu selaku adik mengaku tak ingin ikut campur terlalu jauh. Namun Jordi yang ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi di sela-sela surprise ulang tahun Sarwenda Tan ke-35 beberapa hari lalu mengungkap bahwa fokusnya kini adalah lebih kepada kebahagiaan ketiga keponakannya, yaitu Thalia, Tania, dan Betran Peto putra Onsu. Karena baginya mereka adalah darah daging sang kakak yang sampai kapanpun harus dijaga, dihormati sebagai buah cinta Ruben Onsu dan Sarwenda Tan selaku ibu dari keponakannya. Jadi aku tetap akan fokus kepada keponakan-keponakan. Aku akan semakin mendekatkan diri kepada Thalia, Tania, dan juga Betran. Oh iya dong, itu dia tadi yang aku bilang ya, sampai kapanpun Thalia dan Tania adalah darah daging Koruben dan darah daging Ciwenda. Biar bagaimanapun, sampai kapanpun, sampai maut memisahkan, maka aku harus respect kepada Thalia, Tania, dan Betran sebagai anak-anak dari Koruben dan ibunya Sarwenda. Tak hanya itu, Jordi Onsu juga tidak mau menggubris terkait apapun komentar netizen, apalagi dari haters, khususnya terkait tudingan bahwa ia selaku adik Ruben Onsu selama ini selalu terlihat berada di sisi Sarwenda di tengah proses perceraiannya dengan Ruben Onsu.
Jordi mengaku tak mau membaca, mendengar ataupun melihat komentar-komentar netizen terkait dirinya. Ia pun tak ingin menghabiskan energinya untuk mengomentari komentar miring haters tersebut terhadap dirinya. Ia bersyukur karena tergolong orang yang cuek alias tak mau peduli dengan apa kata netizen yang tidak ia kenal dan tidak punya hubungan apa-apa dengan dirinya. Jordi Onsu lebih memilih berdoa untuk kakak iparnya, Sarwendah Tan, yang baru-baru ini berulang tahun ke-35 agar menjadi ibu yang baik untuk Tania, Thalia, dan Betran, serta diberikan kesehatan juga panjang umurnya di dunia. Demi Allah aku nggak tahu mas. Sama sekali nggak tahu. Demi Allah aku nggak pernah tahu. Kalau yang ada komen-komen apa segala macam, aku tuh kayak ya udah namanya sosial media. Orang bebas berpendapat. Lah apalagi aku, kan aku yang punya akun. Lah aku juga bebas dong kalau mau nggak baca. Jadi ya udah, aku tidak memaksakan orang untuk bersikap baik, berkata baik. Mohon maaf jika aku ada salah, tapi mohon maaf juga kalau aku juga nggak mau respon dan nggak mau baca. Beres gitu. Udah clear. Aduh udah deh, guys, udah zaman, udah bentar lagi udah mau 2025 nih. Masih sibuk ngurusin komenan. Ayolah Beb, come on. Kita lihat 2025 lebih sehat lagi. Iya ngetik juga kita nggak tahu siapa, mukanya abu-abu. Jadi terus lo mau dengerin. Ya gak. Aku alhamdulillah ya sama Allah dikasih apa namanya, mungkin mental, dikasih apa hati yang bisa legowo. Biarkan. Selamat ulang tahun untuk Cici, untuk Bunda Sarwendah. Sehat selalu, panjang umur, diberikan kebahagiaan pastinya, dan juga selalu disukseskan dalam karir dan setiap usaha. Amin. Kemudian menjadi ibu yang baik dan juga contoh buat semua ponakan. Pengakuan Jordi Onsu bahwa dirinya hanya ingin fokus untuk kebahagiaan keponakannya, Thalia, Tania, dan Betran Peto Putra Onsu. Lantas, seperti apa pula klarifikasi Sarwendah atas viralnya video viral dirinya kesulitan buka mulut untuk makan pasca menjalani operasi plastik alias oplas di Korea Selatan beberapa waktu lalu? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Sarwendah Tan, istri Ruben Onsu, kini terlihat makin cantik pasca menjalani operasi plastik alias oplas yang ia jalani di Korea Selatan beberapa bulan yang lalu. Namun proses tersebut diawali dengan rasa sakit yang ia alami pada area wajahnya, bahkan sampai kesulitan buka mulut untuk memasukkan makanan ke dalam mulut dan juga kesulitan untuk mengunyah. Hal itu terlihat dari beberapa video postingan Sarwendah sendiri di akun sosial media pribadinya. Beberapa postingan Sarwendah tersebut disematkan komentar dari netizen. Padahal kalau lihat Sarwendah makan dulu tuh enak banget. Sekarang malah takut banget mukanya sobek. Komentar netizen. Mau mangap aja kayak susah banget kelihatannya. Baru kali ini makan taruhannya nyawa. Komentar netizen lainnya. Akhirnya Sarwendah pun secara eksklusif kepada tim intens investigasi kemarin memberikan tanggapannya akan komentar nyinyir netizen tersebut. Tuh aku baru tahu tuh kemarin sebenarnya Onyo yang bilang, Bun itu lagi viral nih, Onyo Bunda lagi makan gitu. Masa gue dikasih tahu anak gue, keterlaluan juga nih ya kalian ya. Kan aku udah punya anak ya kan, jadi kalau misalnya viral anak gue lebih update gitu. Terus udah kayak gitu sebenarnya pada saat itu kan
posisi masih bengkak banget, ini juga masih bengkak gitu. Jadi nggak kenapa-napa, dan sebenarnya kalau dilihat aku diem gini itu smiling face gitu kan, karena di Korea itu lagi trennya adalah dia botox bibir sini biar kelihatan senyum. Sepertinya botox itu tidak cocok lah di aku yang kerjaannya makan mulu. Karena kan kalau artis-artis Korea mungkin cuman gitu doang ya. Kalau kita kan makannya barbar, kayaknya kalau misalnya makannya tidak menikmati kayak nggak enak gitu, jadi kayak kurang cocok gitu. Jadi ya cuman kayak gitu doang, ya dinikmatin aja. Kan aku udah bilang kalau bisa bikin orang ketawa ya udah berkat buat aku, semoga berkat juga buat kalian bisa bikin orang happy, kan bisa berkat buat aku. So far sih jujur aku puas gitu. Dan kalau misalnya nggak puas ya itu orang tadi yang banyak itu bisa melihat kalau hasilnya bagus gitu loh. Jadi ya kan standarisasi orang beda-beda, dan aku tidak merubah bentuk wajah aku, hanya mengisi lemak gitu, mengisi lemak kembali gitu, yang tadinya kempot gitu diisi lagi gitu doang. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.